kita akan siapkan hati kita, sama-sama merendahkan hati kita untuk kita datang masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Naikkan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia baik, sungguh baik dan amat baik. Kami mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Kami boleh akui kalau sampai hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat penjagaan-Mu sepanjang malam hari dan pagi hari ini. Kami boleh memiliki semangat yang baru, memiliki kesehatan, kekuatan, semua karena Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan kami mau datang bersama-sama dengan jemaat-Mu yang lain untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah mampukan kami Roh Kudus untuk tetap bersuka cita, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Dan kami boleh melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami adalah seizin Tuhan. Dan semua demi kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami boleh ada di tempat ini untuk kami beribadah. Urapi setiap kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami minta biarlah Roh Kudus saja yang ada di tengah-tengah kami. Kami merindukan Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk melawat setiap kami ya Tuhan. Dan kami sudah mempersiapkan diri kami untuk memuji dan menyembah Engkau, meresponi apa yang akan Engkau sampaikan bagi setiap kami dalam ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Sama-sama katakan amin. Siap sudah memuji Tuhan, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita percaya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita dan siap melawat setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan di dalam hadirat Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Sama-sama katakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Yes, Roh-Mu ada di tengah kami Tuhan, melawat setiap kami umat-Mu. Sama-sama nyanyikan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, amin. Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah. Amin. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Yes. 1, 2, 3, 4. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami
lambaikan tanganmu yang percaya bahwa Allah hadir di tengah kita. Amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Musik memuji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sama-sama di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu. Nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama lagi katakan di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu. Nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan mari jemaat Tuhan di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu. Nyanyikan pujian amin senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Bersama senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami merasakan sukacitamu terjadi di tengah-tengah kami. Kami percaya kerajaan Allah bukan berbicara tentang soal makanan dan minuman, tetapi berbicara tentang kuasa, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Saya persilakan duduk kembali. Satu bulan ini kita sudah diajari tentang pribadi Roh Kudus. Bila di minggu yang terakhir ini, saya rindu mengajak kita untuk bersama-sama menikmati persekutuan kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang dapat kita ajak bicara. Roh Kudus adalah pribadi yang dapat meneguhkan kita, menghibur kita saat kita susah, menguatkan kita saat kita lemah. Tenangkan hati kita di hadapannya dan rasakan jamahan Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini dengan lembut. Berhembuslah Roh Kudus, rindukan pribadinya dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Dari awal katakan berhembuslah Roh Kudus,
Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Katakan berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Oh, pulihkanlah gereja-Mu. Amin. Di akhir zaman. Perlengkapi kami Roh Kudus. Berhembuslah sekarang. Urapi dengan urapan baru. Kami oh, dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami haleluya dengan minyak baru. Kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Urapi kami, pacak hati kami Roh Kudus. Kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu
Kami rindu pribadi-Mu, ya Roh Kudus Tuhan. Jamah setiap kami. Mari yang bisa punya karunia bahasa roh, mari sama-sama bangkitkan rohmu, berbahasa roh, bercakap-cakap dengan Roh Kudus-Mu. Kita Yesus berkata bahwa Yesus adalah roti hidup. Yesus adalah air hidup. Barang siapa yang datang kepada Yesus, dia tidak akan haus lagi. Di dalam hidupnya akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Oh, kami percaya Tuhan, air kehidupan-Mu sudah ada dalam hidup kami, sehingga apapun yang kami sentuh itu menjadi kehidupan. Setiap usaha kami yang kami usahakan, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini, kemustahilan dunia ini, satu hal yang kami percayai, kami punya Allah yang dapat mengatasi semuanya itu. Allah kami yang punya dunia ini. Engkau yang menciptakan dunia ini dengan berfirman, maka firman itu jadi. Kami berdoa pagi hari ini dalam ibadah kami, ada firman yang hidup yang keluar dari tempat ini, yang akan menghidupkan kami terlebih dahulu ya Tuhan. Kita karaya raya rabashikara raya ralamo kuria raya rabashikata bakara bakaya raya rabashande. Kita karapakata kata basikata bakata kapata dikiata sikata papa kuria
Roh Kudus, Roh Kudus, haleluya. Kira la 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 ya la shika la ba la ba la ba la 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 shika la ba la ba la 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 kura la 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 shika la ba la ba la ba ya la 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 la. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, kehormatan kami persembahkan untuk-Mu Tuhan. Di mana ada Roh Allah, di situ terjadi kemerdekaan. Kami percaya Tuhan, ibadah pagi hari ini adalah ibadah yang memerdekakan setiap kami. Karena Roh Allah sudah diberikan dalam hidup kami. Jangan lagi biarkan kami mengecewakan Engkau, Roh Kudus. Biarlah semakin hari kami semakin boleh mengenal Engkau, Roh Kudus. Pribadi yang sudah Allah taruhkan dalam hidup kami, biarlah kami pegang teguh. Kami percaya surga terbuka, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Angkat tanganmu, angkat hatimu. Pandang Dia, Allah yang mengasihimu. Shikatapaka. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, rasakan Kau hadir di sini, yes. memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. lawat kami Tuhan, Ku kan tenang lawat umat bersamamu. tidak ada yang tersembunyi, mengalir puaskan setiap kami Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir. Saya serahkan hamba-Nya bawa firman. Terima kuasa Allah, Dia Bapa yang kekal, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang
bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Benar Tuhan, kami tenang bersamamu. Haleluya Yesus. Kami sungguh yakin dan percaya kasih dari surga mengalir di tempat ini, menjamah, memulihkan setiap kami, berkuasa atas seluruh hidup kami. Kasih-Mu yang besar itu Tuhan, yang terus mengikat kami sampai kami bersatu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, sungguh kami bersyukur. Pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan, sungguh kami percaya itu mengagungkan, mempermuliakan nama-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan ini terus kami naikkan kepada Tuhan. Selagi kami ada, selagi kami hidup, selagi kami kuat, kami mau terus mempersembahkan puji-pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Roh Kudus hadir di tempat ini, memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siap mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah atas setiap kami. Kami siap diurapi, kami siap dipulihkan, kami siap berkemenangan karena kami punya Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terpuji-pujilah Engkaulah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pujian yang sangat luar biasa yang membawa kita mengalami lawatan Tuhan di pagi hari ini. Amin. Saya percaya kita semua yang hadir di pagi hari ini dilawat Tuhan, dijamah oleh rohnya Tuhan. Sepanjang bulan ini tadi WL sudah menyampaikan, kita mendengarkan firman Tuhan tentang Roh Kudus yang memulihkan setiap umat-umatnya. Tiba saatnya kalau kita dipulihkan, kalau kita sudah diurapi Roh Kudus, kalau Roh Kudus yang sudah memenuhi seluruh hidup kita, saya yakin dan percaya kita akan hidup di dalam kasih Tuhan. Kita akan mengalami pengampunan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan lagi menyimpan akar kepahitan. Kita tidak lagi menyimpan kesalahan orang lain di dalam kehidupan kita. Sebab kalau siapa yang sudah dipenuhi, dilawat oleh Roh Kudusnya Tuhan, saya yakin dan percaya pasti suka mengampuni. Menjadi gaya hidup orang percaya mengampuni. Suatu bagian hidup kita, karakter, sifat kita suka mengampuni. Amin. Supaya kita semua pulih. Kalau kita saling menyimpan dendam, kalau kita saling menyimpan kekurangan, kesalahan orang lain, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja Tuhan, kita pasti merasakan yang tidak enak. Jadi serasa kita ada di dalam penjara. Makanya Bapak Ibu, jangan suka menyimpan dendam. Jangan suka menyimpan akar kepahitan. Lepaskan pengampunan. Supaya hidup kita tenang. Hati kita pulih. Hati kita sembuh. Hati kita dipenuhi sukacita. Amin. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi sifat dari kehidupannya, menjadi gaya hidupnya, suka mengampuni. Lepaskan pengampunan ke siapapun, khususnya di tengah-tengah keluarga kita. Banyak kita mendengar firman Tuhan, kesaksian selama pandemi, selama COVID, 2 tahun yang kita alami, yang setiap hari kita ada di tengah-tengah keluarga, anak, istri, suami, mungkin mertua, mungkin saudara ada ikut kita yang setiap hari ada di rumah. Mungkin kita ada gesekan. Seperti dikatakan, nanti kita akan baca, seperti garpu dan sendok yang saling bergesekan. Mungkin di tengah-tengah kita selama 2 tahun mengalami COVID, kerja dari rumah,
belanja juga pesan tidak lagi kita keluar. Jadi kita melihat gaya hidup di tengah-tengah keluarga kita itu yang sering mungkin kita saling menyakiti. Ya. Ada gesekan. Itu di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Terhadap suami, terhadap anak, terhadap istri, ada gesekan. Pengampunan dalam keluarga kita akan baca di pagi hari ini supaya kita dipulihkan di tengah-tengah keluarga. Kalau di tengah-tengah keluarga kita pulih, saya yakin dan percaya di gereja kita pulih, di tengah-tengah kehidupan kita di komunitas kita pulih, di pekerjaan kita pulih. Bahkan di bangsa ini kita pulih. Amin. Mari kita baca Matius 18 ayat 21 sampai 27. Seharusnya kita akan baca di ayat dari 21 sampai ke 35. Tapi nanti kita akan sambung-sambung. Ya. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Petrus itu yang bertanya kepada Tuhan. Lalu Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu. Sekarang segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Sampai di situ dulu firman Tuhan. Haleluya. Mungkin firman Tuhan ini sudah kita sangat hafal. Sudah sering kita dengar, bahkan sudah sering kita perkatakan, atau mungkin sudah sering kita baca di rumah. Petrus bertanya karena sebelum di ayat 21, kalau kita baca di ayat yang ke-15, di situ dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Jadi mungkin pengalaman Petrus ini sudah terlalu sering mengampuni saudara-saudaranya. Tetapi terjadi lagi. Kalau di bangsa Yahudi, dikatakan menurut kebiasaan mereka hanya 3 kali mengampuni. Sesudah 3 kali tidak lagi mengampuni. Mungkin sudah ribut, sudah berantem itu ya. Jadi menurut bangsa Yahudi kebiasaan mereka hanya 3 kali. Makanya Petrus bertanya kepada Tuhan, berapa kali Tuhan saya harus mengampuni saudaraku? Mungkin ini sering kita alami di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau di tengah-tengah keluarga kita sendiri, terhadap famili, terhadap keluarga. Ya. Maka bahkan banyak ya yang saya dengar, yang satu darah, satu keluarga, sesama abang, adik, tidak saling tegur. Saya pernah pulang ke Medan, ada saudara saya di sana itu, anaknya sama bapaknya tidak saling tegur. Banyak terjadi hal seperti ini yang kita lihat di tengah-tengah kita berada, di tengah-tengah kita hidup. Bahkan mungkin yang kita alami di tengah-tengah keluarga kita.
Ada mungkin kita yang sampai saat ini masih menyimpan dendam terhadap keluarga kita sendiri. Terhadap orang tua, terhadap adik, abang kita, saudara, pemilih kita. Banyak saya melihat. Padahal sudah Kristen sejak lahir. Tetapi sudah banyak mendengarkan firman Tuhan tentang pengampunan. Tetapi banyak yang tidak saling tegur. Memang sangat sulit mengampuni, apalagi kita sudah dilukai. Ya, sangat sulit melepaskan pengampunan hari itu juga. Sangat sulit. Tetapi saat firman Tuhan ini disampaikan, dikatakan Tuhan saat ini mengajar kita. Berapa kali Tuhan saya harus mengampuni? Kalau menurut kebiasaan mungkin orang Yahudi itu 7 kali paling yang sudah sempurna melepaskan pengampunan. Tetapi Tuhan berkata di pagi hari ini 70 kali 7 kali. Apakah Bapak Ibu sering menghitung-hitung kesalahan orang lain sampai 70 dikali 70 dikali 7 kali 400 berapa? Hah? Berapa kali? 70 dikali 70, 499 kali. Apakah kita mampu menghitung sampai 499 kali sehingga di yang ke-500 itu udah lewat nih 499 kali aku disuruh Tuhan. Tidak seperti itu maksudnya Tuhan. Tuhan berkata kepada kita di pagi hari ini, pengampunan itu tidak terbatas, tidak ada batasnya. Jadi Bapak Ibu jangan suka menghitung-hitung kesalahan orang lain. Orang yang yang sering menyimpan kesalahan orang lain, dia sendiri juga sebenarnya terpenjara. Terpenjara, tidak bebas. Karena kalau ketemu orang itu, benci. Enggak ingin ngelihat mukanya. Kita sendiri jadi orang yang berdosa. Kita sendiri jadi terpenjara. Makanya Bapak Ibu, seberapa sakit pun itu, mungkin hari itu kita tidak bisa langsung melepaskan pengampunan. Mari kita belajar mengampuni. Mari kita belajar mengampuni. Supaya kita bebas, supaya hati kita ini sehat dan kuat. Hati kita tenang. Saat ini kita akan belajar tentang hitung-hitungan. Coba kita lihat firman Tuhan yang kita baca. Dikatakan tentang kerajaan surga. Ayat yang ke-23. Mungkin di sini Bapak Ibu banyak yang pintar berhitung. Yuk kita berhitung bersama ya. Dikatakan sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Sampai di ayat yang ke-25 dulu. Kalau kita baca di kamus Alkitab, 10.000 talenta, 1 talenta 6.000 dinar. Ya, kita mungkin udah sering baca ya. 10.000 utang seorang hamba ini. Kalau kita hitung 1 talenta 6.000 dinar. 1 dinar itu coba ya dihitung-hitung ya, saya pengen tahu Bapak Ibu. 1 dinar itu upah 1 hari kerja. Upah 1 hari kerja kalau dirupiahkan di Indonesia mungkin saat ini kan UMR-nya 4.200.000 ya, 1 bulan. 4.200.000 dibagi 30 hari. Kita buat dulu paling rendah 100.000 sehari. Ya, 100.000. 100.000 1 hari. Dikatakan tadi 1 talenta 6.000 dinar.
1 dinar itu upah 1 hari kerja. Coba Bapak Ibu hitung. Bisa hitung nggak? 10.000 talenta hutang hamba. Sekarang ini kita akan buat 3 regu. 3 regu. Seorang raja, hamba, dan teman-teman. Kalau kita baca di sini nanti ayat selanjutnya ya. Ayat selanjutnya dikatakan di situ di ayat yang ke berapa itu? 31 dikatakan, nanti kita akan lihat situ. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Jadi ada kawan-kawan, ada seorang raja, hamba, dan kawan-kawan. Tadi 10.000 talenta, 1 talenta 6.000 dinar. 1 dinar itu upah 1 hari kerja. Saya bingung. Saya coba kali-kalikan di itu, saya kira-kira triliunan ya utang itu. 60 triliun kalau nggak salah. Tahu hamba ini sampai banyak begitu meminjam duit, untuk apa saya juga nggak tahu. Luar biasa hutangnya banyaknya. Ada di sini yang punya utang, nggak usah lah dulu miliaran, ratusan juta. Pusing banget memikirkan itu kalau setiap hari kita ditagih. Aduh Tuhan. Saya hitung-hitung hampir 60.000 triliun. Satu hari kita diberikan Tuhan umur 70 sampai 80 tahun. Ya. Kalau kita kalikan ya, hampir 200 tahun kita hidup untuk membayar hutang. Padahal Tuhan memberikan kita hidup hanya 70 sampai 80 tahun. Ini supaya bisa kita bayar, itu juga belum tentu bisa lunas sampai triliunan begitu. 200 tahun. Kurang lebih kita harus membayar hutang kita. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa membayar hutang yang segitu besar. Yang segitu besarnya. Terus yang kedua, hamba itu datang sujud. Memohon, meminta belas kasih Tuhan. Meminta belas kasih raja itu. Karena raja berkata harus dijual dia, anak-anaknya, istrinya, dan seluruh miliknya untuk membayar hutangnya. Itu juga tidak mungkin lunas. Walaupun dia dijual menjadi budak. Tetapi hamba ini datang sujud menyembah kepada Tuhan, dikatakan sujud menyembah, minta belas kasih Tuhan. Minta belas kasih Tuhan supaya hutangnya, saya dikatakan sabarlah dulu Raja, sabarlah dulu Tuhan, saya akan membayar hutangku. Tetapi melihat dia sujud kepada Tuhan, meminta belas kasih Tuhan, raja itu punya belas kasih yang besar sehingga dia diampuni, dilepaskan. Dilunaskan hutangnya yang triliunan itu. Luar biasa. Itulah Tuhan. Seberapa lama pun kita hidup di dunia ini, kita tidak bisa membayar hutang dosa kita kepada Tuhan. Tetapi karena kita punya kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita minta sujud, minta belas kasih Tuhan. Tuhan melepaskan pengampunannya. Kita diampuni. Kita diampuni, tidak lagi dihitung dosa-dosa dan hutang kita yang sangat besar itu. Tetapi di ayat selanjutnya, hamba itu sesudah dilepas, sesudah dilunaskan hutangnya, hamba itu punya orang meminjam duit ke dia 300 dinar. Ya, kalau kita baca selanjutnya ya. Kalau kita baca di ayatnya yang keberapa itu? Nih. Dikatakan di ayat yang ke 32 itu, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat. Ya, sebelumnya itu dikatakan di ayat yang ke 30, tetapi ia menolak dan menyerahkan. Ayatnya yang ke
27, 26 tadi kita udah baca ya. Lalu tergerak ayat 29, ayat 28 dikatakan, tetapi ketika hamba itu keluar, hamba tadi yang sudah dilunaskan hutangnya itu oleh raja, dia keluar. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Tadi seorang hamba sudah dilunaskan hutangnya oleh Tuhan, oleh raja. Raja itu adalah Tuhan kita sendiri. Ternyata hamba itu di situ keluar dari situ, dia pernah diutangi orang dengan 100 dinar. 100 dinar itu tadi bisa dibayar sama temannya itu kalau dihitung 3 bulan kerja atau ya hampir ya 3 bulan kerja bisa dilunasi hutang yang 100 dinar itu. Tetapi dia tidak mau. Ya, kalau kita baca ya, dia tidak mau. Padahal dia sudah menerima pengampunan dari Tuhan, dari raja. Hutangnya yang triliunan sudah dilunaskan oleh Tuhan. Tetapi ada temannya punya hutang ke dia hanya 100 dinar. Ditagih. Karena temannya itu tidak bisa melunaskan, dicekik. Dimasukkan penjara. Dia tidak punya kasih, dia tidak punya pengampunan seperti yang dia sudah alami. Sehingga teman-temannya, kawan-kawannya sangat sedih. Hatinya melihat kelakuan hamba yang sudah dilunaskan hutang. Maka Tuhan marah. Firman Tuhan ini bagi setiap kita, seberapa besar pun kesalahan orang terhadap kita. Mari kita membuka hati kita untuk melepaskan pengampunan. Ada seorang ibu berkata seperti ini, enak dong dia bu. Udah kita disakiti, udah kita mengampuni berapa kali, masih juga terus menyakiti. Enak dong dia. Terus-terusan menyakiti saya dipukulin. Ternyata banyak keluarga. Banyak keluarga yang suaminya kasar terhadap istrinya. Saya yakin dan percaya di gereja kita tidak ada yang seperti itu. Amin. Tidak ada yang suami memukul istrinya. Tidak ada istri yang memukuli suaminya. Kita belajar melepaskan pengampunan seperti hamba tadi. Seperti raja tadi yang sudah melunaskan hutang yang triliunan itu. Mari menjadi gaya hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Punya pengampunan. Karena memang kadang kita disakiti. Tetapi saya pernah mendengarkan seorang hamba Tuhan berkata seperti ini. Ada seorang ibu datang kepadanya berkata, saya selalu disakiti oleh suami saya. Bagaimana saya dapat bertahan? Dia sering memukul saya. Bagaimana saya, walaupun saya sebenarnya sudah mengampuni dia, tetapi terus saja dia berbuat jahat. Memukul saya. Ternyata seorang hamba Tuhan ini berkata, kalau udah seperti itu ibu harus berhikmat. Apa yang membuat ibu sering dipukul? Mungkin ada sesuatu yang ibu langgar atau sesuatu yang ibu lawan? Tidak. Tetapi setiap dia punya masalah di luar,
akan menjadi di rumah sasarannya. Menjadi anak istrinya dipukulin. Kemarin itu ada juga seorang keluarga yang selama COVID jadi pengangguran, berantem terus, ribut terus. Maka sekarang banyak terjadi perceraian di tengah-tengah orang Kristen. Karena tidak punya belas kasih, tidak punya pengampunan. Sudah sering mendengarkan firman Tuhan tentang pengampunan, tetapi di tengah-tengah keluarga itu sering terjadi ribut karena tidak saling mengampuni. Tidak saling melepaskan pengampunan. Oleh karena itu, kita harus berhikmat. Tadi hamba berkata kepada seorang ibu, kalau ibu terlalu sering dipukul atau disiksa oleh suamimu, yang seperti itu harus dilapor ibu. Bukannya ibu tidak suka sama suamimu. Bukannya ibu membenci suamimu, tetapi suamimu itu harus dikasih pelajaran. Supaya dia juga bertobat, supaya juga dia berubah. Kalau mungkin dia sudah dilaporkan atau di penjara, mungkin selama di penjara itu dia mengalami jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, mungkin dia akan berubah. Tetapi kita sebagai istri harus tetap melepaskan pengampunan. Kita harus terus berdoa kepada Tuhan supaya dia dijamah oleh Tuhan. Mungkin kita ada yang mengalami seperti itu di tengah-tengah keluarga. Mungkin anak-anak kita berontak, mungkin anak-anak kita tidak menghargai kita. Terus lepaskan pengampunan. Firman Tuhan di siang hari ini mengingatkan kita, jangan mengingat-ingat kesalahan orang lain. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan dosa orang lain di dalam hidup kita. Karena kita ikut terpenjara di dalamnya. Oleh karena itu supaya kita tenang, hati kita tenang, hati kita sehat ya. Kalau hati kita sehat, saya yakin dan percaya kita akan mampu untuk melakukan kebaikan atau kasih yang diajarkan Tuhan kepada kita. Sehingga setiap hari kita melepaskan kasih kita kepada semua orang yang ada di sekitar kita, khusus di tengah-tengah keluarga. Coba Bapak Ibu, kalau seperti sendok dan garpu tadi, ya dikatakan tadi di situ ada pepatah yang mengatakan bahwa sendok dan garpu di dalam satu piring yang sama akan sering berbenturan. Artinya di dalam keluarga, karena kita sering bertemu dan berhubungan satu dengan yang lain, maka sangat mungkin terjadi perselisihan dan kesalahpahaman. Tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa kita memiliki Tuhan yang panjang sabar dan maha pengampun. Oleh sebab itu sebagai anaknya kita juga diharapkan untuk dapat memberikan pengampunan bagi siapa saja, terutama kepada keluarga kita. Kalau keluarga kita ingin hidup tenang, ingin hidup rukun, ada kasih, ada damai di tengah-tengah keluarga kita. Ayo, Bapak Ibu, lepaskan pengampunan. Sesakit apapun itu, belajar untuk mengampuni. Supaya di tengah-tengah keluarga kita itu ada damai. Kalau kita tidak saling mengasihi di tengah-tengah keluarga. Coba kalau seperti sendok dan garpu tadi. Satu rumah tidak saling tegur. Makan padahal ada di rumah itu bersama, mungkin tidur bersama, tetapi tidak saling tegur. Ada yang hidup tenang enggak seperti itu? Suasana neraka itu akan ada di tengah-tengah keluarga kita. Tidak ada enaknya. Garpu dan sendok juga yang habis kita pakai yang berbenturan itu kan tidak langsung kita buang. Pasti kita cuci lagi, kita bersihkan lagi, besok kita pakai lagi. Besok berantem lagi dia. Karena bergesekan. Kita bersihkan lagi, kita cuci, kita simpan lagi. Harus seperti itu. Menjadi seperti sendok dan garpu yang terus ribut. Saya yakin dan percaya mungkin di tengah-tengah keluarga itu selalu ada maksudnya itu enggak setiap hari kita damai terus. Ada sesuatu hari kita merasakan mungkin pasangan kita tidak seperti yang kita harapkan, sehingga dikatakan kita berbenturan. Ayo
seperti sendok tadi dan garpu itu cepat dicuci, cepat dibersihkan. Jangan dibuang. Kalau dibuang terus, setiap kita pakai buang, habis dipakai buang, habis dipakai. Waduh. Betapa banyaknya pengeluaran kita hanya untuk itu. Tetapi kalau kita bersihkan, kita simpan lagi, besok kita pakai lagi. Begitu terus, ada pengampunan, ada pengampunan, ada pengampunan, ada terus pengampunan. Seperti tadi yang dikatakan, tidak ada batas. Jangan dihitung-hitung kesalahan orang lain. Jangan kita hitung itu, oh kamu udah 2 kali nih, besok kalau kamu lakukan awas. Kalau Tuhan berkata seperti itu kepada kita, apakah kita akan menerima keselamatan itu? Karena setiap hari kita juga orang yang berdosa. Selalu jatuh di dalam dosa, banyak kekurangan, banyak kesalahan kita. Kalau kita seperti itu, hanya hari ini ya, saya mengampuni, besok tidak lagi. Kalau Tuhan berkata seperti itu kepada kita, kita tidak akan mengalami keselamatan. Tidak ada keselamatan. Jadi apa saja hal-hal yang harus kita pahami di dalam pengampunan? Yang pertama, pengampunan tanpa batas. Ya tadi, Yesus berkata kepada, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Jadi tanpa batas, terus pengampunan. Terus bersihkan hati kita supaya kita tidak sakit. Kalau hati kita kotor, kalau hati kita selalu menyimpan kepahitan, kita akan sakit. Kita akan menderita, kita akan terpenjara, tidak bebas. Firman Tuhan mengingatkan kita di pagi hari ini supaya kita melepaskan pengampunan. Tuhan menuntut kita untuk mampu memberikan pengampunan tanpa batas karena Ia sendiri juga selalu memberi pengampunan tanpa batas kepada orang-orang yang mau bertobat dan berbalik ke jalan yang benar. Segera berbalik kepada jalan yang benar. Kalau kita sudah merasakan kita ada salah, ayo segera memperbaikinya. Tuhan memberikan kita kesempatan. Dikatakan Tuhan memberi kesempatan kepada kita agar kita juga memberi kesempatan kepada orang yang bersalah untuk memperbaikinya. Jadi orang yang bersalah tadi juga, yang selalu menyakiti kita mungkin, kita berikan dia kesempatan untuk bertobat, untuk berubah supaya dia juga menerima keselamatan itu. Yang kedua, perlu pertolongan Tuhan. Di dalam Matius, ya itu tadi sudah kita baca. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Kalau kita melepaskan pengampunan, ya kita juga akan diampuni oleh Tuhan. Lepaskan pengampunan. Sebagai manusia kita memiliki kekuatan yang terbatas, termasuk dalam hal mengampuni. Seseorang hanya mampu mengampuni jika ia mau bersandar kepada pertolongan Tuhan, berdoa dan meminta Tuhan memberi kekuatan untuk mampu menghadapi orang-orang yang menyakiti hati kita. Karena sering terjadi, khusus di tengah-tengah keluarga kita, sering terjadi. Ternyata orang-orang yang sering menyakiti kita itu orang yang dekat dengan kita. Orang yang dekat itu adalah keluarga kita sendiri. Makanya firman Tuhan berkata supaya kita hidup tenang di tengah-tengah keluarga kita itu. Mari kita sering mengampuni, berdoa, sujud menyembah kepada Tuhan. Mohon belas kasih Tuhan, jamah dia Tuhan. Ampuni dia Tuhan. Jangan suka menghakimi orang lain. Penghakiman itu hanya milik Tuhan. Kita adalah seorang hamba yang harus selalu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dikatakan maka sujud hamba itu menyembah. Kita adalah hamba. Kalau kita sering disakiti oleh orang lain, kita minta supaya Tuhan melawat dia, supaya Tuhan menjamah hatinya. Jamah dia Tuhan, supaya dia bertobat, supaya dia berubah. Saya rindu juga dia menerima keselamatan itu. Hutangnya dilunaskan.
hutang kita yang sangat besar itu, yang tidak mungkin dapat kita bayar, dilunaskan oleh Tuhan. Dengan kita sujud, dengan kita meminta belas kasih Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan. Ya. Jadi di firman Tuhan yang sangat mengingatkan kita supaya kita menerima keselamatan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Menjadi gaya hidup kita saat ini, melepaskan pengampunan, suka mengampuni. Suka mengampuni. Yang ketiga, yang terakhir, dikatakan Tuhan lebih dulu mengampuni. Tuhan sudah mengampuni lebih dulu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tuhanlah yang menjadi hakim akan kita dan sesama kita. Di Matius 18 ayat 35 tadi, memberi pengampunan itu adalah pilihan kita. Ya, betapa menyedihkannya hati yang tidak memiliki pengampunan. Ternyata ya, kalau kita tidak memiliki pengampunan, terlihat dari muka kita, cepat tua lah, nggak suka ketawa lah, muram terus. Ya, saya kadang melihat orangnya, kenapa ya dia mukanya itu kayaknya nggak pernah senyum? Apa yang dipikirinnya? Apakah dengan berbuat seperti itu, apakah dia diberkati Tuhan? Apakah berbuat seperti itu, apakah dia tenang hidupnya? Mari kita selidiki hati kita ya. Rugi kan kita? Ngapain sih Tuhan aku rugi menyimpan kepahitan kepada orang lain? Saya jadi tidak bebas, hati saya jadi tidak enak, jadi tidak tenang. Lebih baik ya udah, daripada saya hidup susah, daripada saya sakit memikirkan itu, daripada hati saya terbelenggu, terpenjara, lebih baik saya melepaskan pengampunan. Dengan tulus, kita mengampuni dengan tulus. Karena apa? Kita sadar bahwa kita sudah diampuni terlebih dulu oleh Tuhan. Kita bisa melepas pengampunan kepada orang lain hanya jika kita mengerti bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni semua kesalahan dan dosa kita. Kita bisa melepas pengampunan jika sudah merasakan bahwa kasih Tuhan yang besar, yang begitu besar kepada kita, sehingga Ia mau mengampuni semua kesalahan dalam hidup kita. Dan dengan cara itu kita juga bisa melepas kasih kepada orang lain. Tentang doa Bapa kami juga kita sudah diajarkan. Doa Bapa kami kita diajarkan tentang melepaskan pengampunan. Jangan membawa kami kepada, Bapak Ibu hafal ya doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Jadi setiap hari kita minta pengampunan kepada Tuhan. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala dosa, segala kesalahan kami. Ya, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Setiap hari kita melepaskan pengampunan. Supaya hidup kita tenang, hidup kita bebas. Hati kita sehat. Hidup kita, bagaimana sih orang yang bebas, yang hatinya enak, tidak menyimpan akar kepahitan? Saya baru tahu, ternyata orang yang menyimpan kesalahan orang lain itu, dia ikut terpenjara. Ya, mari kita sadari, kita sebenarnya ikut terpenjara kalau kita tidak melepaskan pengampunan. Ya, setiap melihat orang itu kita jadi marah. Apakah itu enggak dosa? Jadi supaya kita tidak sakit, supaya kita sehat, hati kita bebas, hati kita sehat dan kuat, dan kita bebas melakukan apapun, hari ini kita diingatkan Tuhan. Menjadi gaya hidup orang percaya, suka mengampuni. Amin. Biar kita semua, orang yang hadir di ibadah kedua ini, orang yang sifatnya suka mengampuni. Supaya kita semua sehat, supaya kita semua diberkati Tuhan, kasih yang besar yang diberikan Tuhan kepada kita itu, sehingga kita memberikan kasih juga kepada orang lain. Amin. Terima kasih. Sampai di situ firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Kasih dari surga.
memenuhi tempat ini. Biarlah kasih Tuhan selalu memenuhi seluruh kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kita semua menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tanah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga. Haleluya Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Bapa. Amin. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mari kita beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Puji syukur, terima kasih Bapa untuk lawatanmu, untuk hadiratmu, untuk ibadah yang antusias Bapa di siang hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengar ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya semua keluarga-keluarga jemaat-Mu ya Tuhan, semuanya keluarga-keluarga yang diurapi Tuhan, semua keluarga-keluarga yang melepaskan pengampunan, penuh kasih dan damai ya Bapa. Keluarga-keluarga yang saling mengasihi, saling mencintai ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beri kami kekuatan, beri kami tuntunan-Mu terus ya Bapa. Agar kami berjalan dipegang oleh Engkau ya Tuhan, dituntun oleh Engkau Bapa. Di dalam membina keluarga-keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Mari Tuhan Kau terus berkati keluarga-keluarga di GBI Citra Raya ini ya Bapa. Keluarga-keluarga yang menjadi saksi-Mu ya Bapa. Menjadi contoh, menjadi teladan di lingkungan kami dan dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Tuhan, mari Tuhan Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, suara-Mu ya Bapa di siang hari ini ya Bapa. Berkati Ibu Arta Simanjuntak ya Bapa. Berkati keluarganya, suaminya, anak-anaknya, menantu, cucu-cucunya ya Bapa. Semua Tuhan berkati, berlimpah-limpah kasih karunia-Mu ya Bapa.
Tuhan juga berkati dengan kesehatan yang sempurna, dan Tuhan memberkati selalu pelayanan dari Ibu Arta ya Bapa. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Bapa, dan juga dalam pelayanannya semuanya Tuhan buat berhasil ya Bapa. Kemanapun Ibu Arta melayani, Tuhan selalu menyertai dan juga menjadi berkat dimanapun Ibu Arta berada ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih juga Tuhan untuk lawatan dan berkat Tuhan juga yang Tuhan berikan kepada Bapak Gembala Pembina kami, Om Sam, pada keluarga besarnya ya Tuhan, semuanya Tuhan berkati. Kepada Bapak Gembala kami, Bapak Yosef Mulia, kepada staf Gembala, dan juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan, semua kami diberkati, semua kami diurapi, dan juga semua kami diberikan kesehatan yang sempurna Bapak dalam menjalankan tugas pelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, biar kiranya kami selalu melayani dengan kerendahan hati dan juga melayani dengan tulus hati, dan biarlah nama Tuhan yang selalu dipermuliakan Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sama-sama berdoa untuk kota dan provinsi kita Banten. Kita mau sama-sama berdoa untuk kota kita Citra Raya. Kita mau melepaskan berkat untuk kota kita Citra Raya dan provinsi kita Banten. Kita mau berdoa bersama-sama, Tuhan memberkati Citra Raya, Tuhan memberkati manajemen Citra Raya, Amin. penuh hikmat dan juga kebijaksanaan dalam mengembangkan Citra Raya. Dan kami perkatakan ya Tuhan, bahwasanya di Citra Raya akan semakin banyak rumah-rumah Tuhan didirikan, tempat-tempat ibadah didirikan, dan di Citra Raya damai, aman, rukun, dan tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan di lingkungan Citra Raya dan sekitarnya ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami perkatakan keluarga kami, anak-anak kami boleh bertumbuh di Citra Raya ini karena belas kasih Tuhan atas kami semua, dan Tuhan yang melindungi dan menjagai kota kami Citra Raya. Kami tolak segala kriminalisme, segala roh-roh maut, kecelakaan, dan juga segala hal-hal yang tidak berkenan. Semua kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Citra Raya berkembang, Citra Raya diberkati oleh Tuhan, dan semakin banyak gereja-gereja, rumah-rumah Tuhan akan berdiri di kota kami Citra Raya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk Provinsi Banten. Juga kami berdoa ya Tuhan, Banten dilawat Tuhan, diberkati Tuhan. Banten membangun, dan Banten aman, damai, sejahtera. Dan di Banten akan semakin banyak tempat-tempat didirikannya rumah-rumah Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Banten semakin terbuka untuk pekabaran Injil dan juga untuk didirikannya rumah-rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Berkaryalah ya arah Roh Kudus di Provinsi Banten dengan seluas-luasnya. Tuhan lawat semuanya, mulai dari Cilegon dan juga kota-kota sekitarnya semuanya Tuhan lawat. Cilegon juga diberikan kelembutan hati, diberikan kelembutan hati bagi semua pihak yang mengeraskan hati mereka untuk didirikannya gereja di Cilegon ya Bapak. Tuhan yang mengubahkan hati mereka, Tuhan yang mengubahkan jalan pikiran mereka. Diberikan kelembutan dan juga wawasan di sini untuk kemudahan didirikannya gereja-gereja Tuhan di Cilegon ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami percaya ke depannya di Cilegon tidak akan ada lagi penolakan-penolakan terhadap kekristenan, penolakan terhadap gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara yang kita cintai, bangsa Indonesia. Kita mau perkatakan, kita mau lepaskan berkat bagi bangsa kita, bagi pemimpin bangsa kita. Kita sama-sama berdoa, ya Tuhan, Engkau berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi dan juga Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta semua jajaran menteri-menterinya, diberkati Tuhan. Diberikan roh yang takut akan Tuhan di dalam menjalankan pemerintahan, dijauhkan dari segala roh-roh keserakahan, roh-roh untuk memperkaya diri sendiri atau golongan, namun biarlah semuanya mau melayani masyarakat, mau bekerja, membangun bagi Indonesia. Indonesia semakin sejahtera, Indonesia semakin maju, Indonesia damai, sejahtera, semua masyarakat dapat hidup dengan sejahtera. Dan kami tolak semua bentuk-bentuk kekerasan, semua bentuk-bentuk radikalisme, terorisme, dan apapun juga berita-berita hoax, dan juga apapun itu yang
dapat memecah belah bangsa kami ya Bapa. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan melawat Indonesia, Tuhan memberkati Indonesia, majulah Indonesia, damailah Indonesia, semakin sejahtera, damai dan sentosa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih atas semua berkat-berkat kasih, anugerah dan karunia Tuhan atas bangsa kami. Terpuji-pujilah namamu Bapa, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita, bagian dari ibadah kita sambil menjalankan persembahan. Pak Siombing nggak ada kan ya Pak ya? Oke, kita akan dengarkan kesaksian dari Pak Siombing, saya persilakan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, bersukacita hari ini. Amin. Nah, bersukacita itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ketika kita bersukacita, maka seberat apapun beban, pasti kita kerjakan dengan baik. Itu kuncinya. Dan yang kedua, kita harus belajar tenang. Dalam arti, bagaimana kita supaya tenang? Karena sumber ketenangan adalah Yesus. Kalau kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dekat, semakin intim, maka ketenangan kita bisa dapat. Dunia nggak bisa memberi ketenangan. Mungkin uang yang banyak nggak bisa. Tetapi kalau kita sangat intim dengan Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, berlutut setiap hari, setiap pagi, seperti yang saya lakukan, maka ketenangan menjadi dengan kita. Dan saya percaya kita semua di sini sudah mengerti firman. Cuma kita kurang rutin, bolong-bolong. Jadi kita harus mau belajar seperti firman Tuhan di Esra 7 ayat 10, bahwa kita punya tekad meneliti firman Tuhan, sehingga apa yang kita ngerti jadi mengerti. Mungkin kita salah, tapi ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita ngerti, oh iya Tuhan, saya salah. Bahkan lebih serius lagi, ketika saya membaca Tuhan, saya seperti sampah di hadapan Tuhan, gak ada apa-apanya. Padahal saya sesuai Tuhan, tapi di hadapan Tuhan sampah. Aku mau berharga di mata Tuhan, karena Tuhan bayar Tuhan tahu saya. Aku mau punya kemudian bahwa hal-hal yang indah di dalam Tuhan adalah yang Tuhan itu paling indah. Keindahan di dalam dunia cuma itu doang. Keindahan paling utama itu di kaki Tuhan. Hadirat Tuhan yang luar biasa. Tidak ada lagi nilai yang dari tersebut. Dan ketika kita rindu dan kita hidup setiap hari di Mazmur 1 ayat 2, dari kesukaan kita adalah Taurat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya rindu kita semua bahwa kita harus suka Taurat Tuhan setiap hari, tak putus-putusnya. Kenapa? Ketika kita lakukan hal seperti ini, maka apa yang kita buat akan berhasil, apa yang kita pikirkan akan beruntung. Dan saya alami Saudara, sehingga ketika saya dapat sesuatu, mungkin ada dapat bisnis dari orang, dapat komisi, dan aku terpesona dibuat Tuhan. Dan lagu ini akan mengatakan bahwa aku sungguh terpesona dibuat Tuhan, maka aku bisa tertawa sendiri karena Tuhan mempesona saya. Nah, Tuhan mempesona saya, saudara juga bisa Tuhan mempesona saudara. Yang penting saudara mau terbuka, jujur di hadapan Tuhan. Kalau berdosa, katakan berdosa, katakan dosa, teriak sama Tuhan, sehingga ada pelepasan seperti tadi pengampunan. Karena tanpa pengampunan Tuhan nggak bisa beri yang besar, nggak bisa. Harus ada berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita kadang-kadang setiap hari saya jadikan ketika saya mau terang.
terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Allahku, jalan-Mu tak terselami. Kau buat aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Allahku, jalan-Mu tak terselami. Kau buat aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Haleluya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksiannya Pak Sihombing. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta 5 menit ya untuk saya memberikan kesaksian juga sebagai ungkapan syukur keluarga kami kepada Tuhan. Kalau anak kami Michael, dia boleh lolos dalam seleksi SBMPTN tahun 2022 jurusan kedokteran. Nah, saya mau mencerita dari awal. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan, Roh Kudus yang menuntun langkah demi langkah. Dari awal saya menikah dengan suami saya ambil satu keputusan bahwa inilah pilihan saya yang terbaik dan saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Walaupun ada konflik kadang membuat saya kadang menyerah, Tuhan cuma tanya begini, kamu kan sudah memilih, ayo tanggung jawab. Saya bilang, iya Tuhan, ini pilihan saya mau menerima suami saya apa adanya, seperti firman Tuhan bilang mengampuni. Ya udah saya belajar mengampuni. Karena emangnya kalau kamu tidak memang mengampuni itu ada harga yang harus dibayar, kita korbankan perasaan kita, benar ya? Emangnya kalau kita tidak mengampuni itu tidak ada harga yang dibayar? Ada, malah lebih berat harga yang harus kita bayar saat kita tidak mengampuni. Kalau kita memilih mengampuni, kita beres, kita seperti biasa lagi. Tapi saat kita tidak mengampuni, wah kita hidup dalam tekanan. Kita nggak bisa nikmati sukacita, nggak bisa nikmati segalanya. Wah itu kan sama-sama harga. Kenapa kita tidak memilih, kita mengampuni aja, itu kan jauh lebih gampang. Nah makanya Tuhan selalu mengajari kita untuk melepaskan pengampunan, itu poinnya. Dan setelah berjalannya Tuhan karuniakan anak, dan Tuhan mulai tuntun saya, anak ini harus dipersiapkan. Dan saya mempersiapkan, walaupun saya sebagai ibu rumah tangga, saya kerja juga, pulang dari kantor saya tetap pantau anak ini, saya lihat pelajarannya. Ini bukan untuk membanggakan saya, biarlah ini menjadi inspirasi buat ibu-ibu yang masih muda yang akan datang. Dan setiap anak ini mau ulangan, UTS apa, saya mengambil waktu di kantor setelah selesai makan siang, saya mencoba bikin soal latihan. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, di dunia ini anak-anak tidak ada yang bodoh, cuma kurang latihan. Makanya kalau kamu mau berhasil, kamu harus latihan.
Seperti itu saya tekanan kepada anak saya. Jadi anak-anak di dunia tidak ada yang bodoh, hanya perlu latihan. Atau mungkin gurunya kurang pas dalam penyampaian itu. Jadi saya memutuskan untuk ngelatih anak ini. Saya bikinin soal latihan walaupun saya capek. Sampai orang yang kerja sebagai asisten rumah tangga saya sampai bingung lihat saya, kok mau ya udah kerja capek macet pulang tapi masih pegang handle anak. Saya bilang iya, saya mau persiapkan anak ini. Puji Tuhan, setelah berlalunya waktu, anak ini sampai bilang begini, mama adalah guru yang terbaik katanya. Aduh, saya bersyukur kepada Tuhan. Bukan ini karena kemampuan saya, tapi Roh Kudus yang menuntun saya. Dari kecil muda sampai saya berumah tangga, Roh Kudus masih tuntun. Dan saya percaya sesuai dengan janji firman, sampai masa tua pun Tuhan akan menggendong kita. Hanya kita perlu percaya dan setia. Dan setelah itu persiapan lama saya butuh untuk tambahan kursus untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi. Dan anak saya mengerti bahwa jurusan kedokteran di Indonesia bukan hal yang mudah dan juga biayanya mahal. Dan saya hanya sebagai orang tua, saya hanya bilang, Tuhan, biarlah semua terjadi seturut kehendak-Mu. Anak ini mau dipersiapkan lagi untuk masuk tambahan. Oke, kita kasih ke bimbel, kita bayar harga. Masuk ke bimbel, dia latihan terus. Sebagai orang tua kami hanya terus mengingatkan, jangan bolos, kerjain latihan soal, sebab itu akan mempersiapkan kamu itu. Setelah dengan nilainya yang lumayan, nilainya di sekolah puji Tuhan nggak terlalu jelek, ikutlah jalur nilai. Setelah ikut jalur nilai ternyata dia tidak lolos dalam seleksi jalur nilai. Saya bilang jangan patah semangat, ikut jalur tes yaitu SBMPTN. Nah di jalur tes ini yang si anak ini dia pilih sendiri. Dia pilih yang Udayana dan Patimura. Nah di pikiran saya ini, Oh Tuhan, saya mau anak ini di Udayana aja, di Bali dekat ya. Udayana yang disonding Udayana terus seperti itu. Jadi di pikiran saya udah dekat, nggak apa-apa, kita dukung, support dia latihan, kita doakan. Akhirnya setelah pengumuman kemarin tanggal 25 di SBMPTN, yang diterima saudara apa? Yaitu ada di Patimura. Patimura di mana ya? Saya baru cari Patimura itu di mana. Saudara di mana? Di Ambon, Bapak Ibu. Aduh, dalam hati saya, saya cuman di grup keluarga bilang, selamat ya Michael, sudah lolos dari 800.000 yang ikut daftar ujian tes, hanya yang diterima 100.000. Jadi itu kan suatu perjuangan yang luar biasa, satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah ini kelanjutan lagi nih, saya berpikir Tuhan nih Ambon, Tuhan anak saya jauh banget nih Tuhan. Aduh, sempat maksudnya membuat anak saya menjadi sedih juga. Mungkin di pikirannya berpikir, wah ini mama saya, papa saya ini nggak tahu menghargai. Bayangin aja perjuangan saya itu, persiapan saya itu seperti apa. Dengan maksudnya dengan ya biasalah perdebatan di dalam grup, jauh penerbangan ke sana aja 5 jam. Bayangin aja biayanya berapa kalau mau berangkat. Akhirnya Roh Kudus tegur. Roh Kudus langsung berbicara, anakku katanya, karena kan kamu minta saya menjawab doamu. Saya sudah menjawab. Dan saya juga pernah baca satu statement bilang gini, Tuhan menjawab doa kita tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi yang terpenting sesuai kebutuhan. Saya langsung blek, oh iya Tuhan ya. Kan anak saya butuhnya itu kan dokter ya, nggak apa-apa deh. Ya udah, akhirnya mulai lega, mulai bisa menerima anak saya akan sekolah di Ambon. Tapi tetap aja di pikiran nggak terima seperti itu, jauh gitu kan. Aduh kalau ada apa-apa gimana? Terus Tuhan bicara lagi, emang kamu dari mana dulu? Oh iya Tuhan
ungkapkan kembali pengalaman saya dulu masih kelas SMP SMA. Saya itu tinggal tuh di Pontianak. Di Pontianak itu di satu pulau. Jadi dari pulau itu ke Pontianak 2 jam. Dari Pontianak naik pesawat lagi ke Jakarta itu pokoknya kalau mau pulang kampung tuh harus berangkat subuh, nyampe rumah itu subuh seharian gitu. Terus kamu gimana? Oh iya Tuhan ya, jauh juga ya Tuhan. Akhirnya saya lega juga, ya udah saya terima anak saya Michael lulus kedokteran di Ambon. Aduh, tapi si anak ini diem aja di rumah. Saya tahu anak ini kecewa, anak ini sedih gitu dengan perlakuan apa yang kami lakukan, dan kami sadari sih, kami terus belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kami. Terus setelah suami saya dari luar kota telepon, dia bilang, udah lama katanya jangan debat lagi di grup, terima aja Tuhan sudah baik. Oh ya udah, kalau suami saya udah dukung ya udah saya dukung, mantap. Akhirnya saya cari anak saya lagi tidur, mungkin ya biasa lah lihat HP, tapi nggak terlalu banyak komunikasi. Saya peluk dia, nak selamat ya. Mama papa udah mutuskan, udah terima kamu kuliahnya di Ambon, mohon dukung doa buat anak ini biar boleh rencana Tuhan digenapi dalam hidupnya, menjadi berkat bagi banyak orang di dunia kedokteran. Itu aja. Terus yang selanjutnya saya peluk dia, sempat dia nangis juga. Dia cerita, iya ma, saya kecewa dengan mama papa karena maksudnya nggak menghargai dari 800.000 yang tes. Bayangin aja ma, 100.000 yang diterima dan saya diterima. Tapi harapan saya kan kayak teman saya tuh, katanya waktu udah pengumuman dia lolos, dia dipeluk sama mama papanya, ucapin selamat. Tapi apa yang saya dapat, sempat dia ungkapin. Tapi akhirnya kami rekonsiliasi, saya sama suami saya bilang, maafin papa mama, bukan itu maksudnya mama papa mikirnya cuma jauh doang, saya bilang gitu. Akhirnya ya udah, dia memahami juga alasan kami untuk berdebat di grup keluarga gitu. Akhirnya ya sudahlah, puji Tuhan, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kami bersyukur dan punya Allah seperti Yesus Tuhan kita. Kita akan akhiri ibadah kita akan saksikan terlebih dahulu sebentar lagi ya Bapak Ibu, pengumuman 1 minggu kegiatan di depan di gereja kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Bapak Ibu Saudara, ibadah Raya Minggu tetap berjalan normal seperti biasanya. Ibadah diadakan 2 kali jam ibadah. Bapak Ibu Saudara tetap menjaga protokol kesehatan selama berada di ruang ibadah gereja. Dan pastikan kita bersama-sama kembali memiliki spirit yang menyala-nyala untuk datang beribadah secara onsite di gereja GBI Citra Raya. Jika Anda sedang alami tantangan iman dalam perkawinan, tantangan iman dalam keuangan, tantangan iman dalam pekerjaan, tantangan iman dalam pelayanan, jangan behave-mu, attitude-mu dicampur dengan yang negatif. Pikirkan yang manis, pikirkan yang sedap didengar, pikirkan yang mulia, pikirkan yang suci. Tetap positif, karena Tuhan tahu ujungnya. Gak bisa Anda melihat bahwa kasih Tuhan tergantung rekening bank Anda, karena kasih Tuhan itu jauh di atas. Pilih yang benar, pilih yang kudus, karena dari pilihan-pilihan lahir hal besar. Tolong katakan ya, pilih yang benar, engkau akan jadi kekuatan bagi yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami informasikan GBI Citra Raya akan mengadakan ibadah pasutri. Ibadah pasangan suami istri ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Riza Solihin. Oleh sebab itu kami mengundang Bapak Ibu beserta pasangannya dan Bapak Ibu yang single parent untuk mendaftar dan hadir dalam ibadah pasutri pada hari Sabtu tanggal 16 Juli. Pertemuan akan dimulai pada pukul 15.00 sampai dengan 17.00. Bapak Ibu Saudara bisa mendaftar di petugas usher yang bertugas di meja depan, atau Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Hadi melalui nomor telepon 0812-8504-469. Mari Bapak Ibu segera mendaftar di ibadah pasutri ini dan raih berkat-berkat yang luar biasa, bagaimana menjadi keluarga yang selalu harmonis di dalam Tuhan dan dipakai Tuhan menjadi keluarga yang berdampak.
Ada pertemuan ibadah raya GBI Kairos Telaga Bestari yang dimulai pada hari Minggu tanggal 3 Juli pukul 17.00. Kami mengundang jemaat-jemaat Tuhan yang ada di daerah Telaga Bestari dan sekitarnya untuk menghadiri pertemuan ibadah raya ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa gereja lokal kita sedang membangun gedung sekolah minggu bagi anak-anak kita yang kita kasihi. Dalam kesempatan ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus mendukung program pembangunan gedung sekolah minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur untuk pembangunan gedung sekolah minggu ini, Saudara dapat memberikannya di rekening BCA di nomor 2741264643 atas nama Victor Saud P. Tambunan. Untuk informasi, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Coki Tambunan selaku Koordinator Pembangunan Gedung Sekolah Minggu GBI Citra Raya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus mendukung di dalam dana dan doa dalam pembangunan gedung ini. Ada pertemuan Mesbah Doa Keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah Doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan Mesbah Doa Keluarga ini. Bapak Ibu Saudara, kami informasikan bahwa Panitia Natal GBI Citra Raya akan mengadakan rapat perdana yang dilaksanakan pada nanti sore Minggu tanggal 26 pukul 17.00 bertempat di ruang ibadah gereja. Di akhir acara akan ada pengambilan video bagi seluruh Panitia Natal. Oleh sebab itu wajib hadir bagi seluruh Panitia Natal yang sudah tergabung di grup WhatsApp Panitia Natal 2022 dan yang sudah menerima surat undangan kepanitiaan Natal tahun 2022 untuk menghadiri pertemuan rapat ini. Ada informasi baptisan air yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus. Pendaftaran dimulai pada tanggal 12 Juni sampai tanggal 3 Juli. Pengarahan baptisan air akan dimulai pada tanggal 5 Juli, tanggal 12, 19, 26 Juli, dan sampai tanggal 2 Agustus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar, segera menghubungi Bapak Effendi atau Saudara Edo di Sekretariat Gereja. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, saya minta waktunya sebentar saja untuk menyampaikan laporan perkembangan penggalangan dana untuk pembangunan gedung sekolah minggu. Dana yang kita dibutuhkan untuk pembayaran termin ke-7 ini adalah sebesar 45 juta rupiah. Saldo kas sampai hari Rabu tanggal 15 Juni itu ada sebesar 23.905.500 rupiah. Dan pada hari Minggu 19 Juni kemarin, itu kita menerima taburan dana sebesar 4.550.000 rupiah, sehingga jumlah saldo kas kita ada sebesar 28.455.500 rupiah. Dan kita masih ada kekurangan dana sebesar 16.544.500 rupiah. Nah, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, di sini saya mengajak kita semua untuk sama-sama kita bergotong royong, sama-sama menabur untuk menutup kekurangan dana di termin ke-7 ini yang akan kita bayarkan di akhir bulan Juni ini. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom semuanya, diberkati Tuhan. Siang hari ini luar biasa, kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Ibu Arta. Terima kasih Bu Arta, juga kesaksian dari Bapak Siombing yang luar biasa, berapi-api. Kita mesti juga berapi-api semangat seperti Pak Ombing, juga kesaksian dari Ibu Eli, luar biasa. Menginspirasi kita semua, keluarga lepas keluarga, konflik pasti ada. Tapi bagaimana kita mau saling mengampuni, menyelesaikan persoalan itu. Ketika kita melepaskan pengampunan, Tuhan buka berkat. Ya, ketika kita tidak bisa melepaskan pengampunan, masalah akan tambah banyak. Ya, jadi hari ini luar biasa, komplit sekali. Kita diberkati Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Kita naik ke pujian Ku Ada Sebagaimana Ku Ada. Ku ada
sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Haleluya. Makasih ya Tuhan, kami bersyukur buat ibadah pada siang hari ini. Kami menikmati berkat-Mu ya Tuhan, berkat kebenaran firman Tuhan, kesaksian dari setiap hamba-hamba-Mu yang menguatkan setiap kami. Bahkan hari ini Engkau mengingatkan kepada setiap kami betapa besar kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Engkau mengampuni setiap kami dari segala dosa yang kami lakukan, yang sebenarnya tidak bisa kami balas Tuhan. Kami tidak bisa Tuhan memberikan Tuhan sesuatu yang Tuhan untuk pengampunan kami, tetapi oleh kasih anugerah-Mu Engkau memberikan pengampunan atas setiap kami. Biarlah kami juga mau mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan orang-orang terdekat di sekitar kami, bahkan di tengah-tengah keluarga kami. Kami percaya ketika kami melepaskan pengampunan, kami boleh merasakan kasih-Mu mengalir dalam hidup kami, dan kami percaya berkat Allah dibukakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang luar biasa. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Ibu Arta yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Urapi hamba-Mu pakai senantiasa di dalam setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini, kiranya berkat Allah dilimpahkan bagi setiap kami, bahkan bagi setiap jemaat-Mu. Kami pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa berkat Allah. Kami percaya di mana kami berada, kami boleh menjadi berkat, dan kami boleh mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Engkau memberkati setiap kami. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan berikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan Engkau damai sejahtera. Tuhan yang akan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Oleh sebab itu, setialah, taati firman-Nya, lakukan firman-Nya. Kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa di surga dicurahkan dalam hidup setiap kita. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus melingkupi hidup kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa akan menuntun hidup kita mulai siang hari ini sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.